Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu operasi inverse pada fungsi komposisi. Mudah-mudahan kalian anak-anak tetap selalu semangat dan sehat selalu. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pertama kompetensi dasar dulu dari pengetahuan, yaitu menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse suatu fungsi serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan yang akan kita tuju yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Ini kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana tujuan pembelajaran pada kesempatan ini? Tujuannya tidak lain adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi, tanya jawab, penugasan, presentasi dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menjelaskan operasi tadi katanya itu, serta melalui belajar matematika ini untuk mengembangkan sikap apa? Sikap karakter jujur. Ini karakter jujur. Serta bertanggung jawab. Serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berinteraksi, dan berliterasi. Khusus berliterasi ini sangat penting sekali ya, anak-anak. Baik, pengertian dasarnya daripada inverse itu sendiri. Apa inverse itu sendiri? Inverse itu sendiri operasi kebalikan. Contohnya seperti operasi tambah, inverse-nya operasi kurang. Operasi kali, inverse-nya operasi bagi. Berikutnya operasi kuadrat, inverse-nya operasi akar kuadrat. Ini pengertian dasarnya, karena kalian sudah di fungsi sendiri. Saya ingin mengulang sedikit saja bahwa pada tabel fungsi ini fx sama dengan 2x. Jika dibuat tabelnya itu seperti ini, misalnya x-nya min 2, min 1, 0, 1, 2, maka hasilnya atau fx-nya y sama dengan 4, 2, 0, 4. Jika dibuat grafiknya maka berbentuk seperti ini. Kalau ini kita nyatakan dalam inverse-nya, notasi inverse-nya bagaimana ini? Inverse-nya dari ini. Nah, kita perhatikan ya kedua. Gx sama dengan x per 2. Jika dibuat tabel maka seperti ini tabelnya. X-nya min 4, min 2, 0, 2, 4, maka daerah hasilnya Y atau GX-nya ini. Sehingga inilah gambar dari tabel GX sama dengan X per 2. Ini tidak lain adalah saling inverse dengan komposisi Fx tadi. Kalau kita buat komposisinya seperti ini, F bundaran GX menghasilkan X, maka F bundaran Gx sama dengan identitas. Jadi identitas X sama dengan X. G bundaran Fx juga begitu, hasilnya X di sini. X sama dengan X. Jika kita substitusi F ke G, maka hasilnya X. Maka F bundaran Gx, G bundaran Fx ini sama hasilnya. Kesimpulannya apa? Dari kesimpulannya tidak lain adalah, kita kembali ke definisi inverse pada fungsi terlebih dahulu. Dua fungsi f dan g saling inverse jika memenuhi ini. Jadi dua fungsi f dan g saling inverse jika memenuhi f bundaran gx sama dengan identitas x atau x, g bundaran fx juga hasilnya sama dengan. Baik, kita akan proses penemuan inverse sendiri pada fungsi komposisi. Bagaimana cara menemukan inverse komposisi pada fungsi itu sendiri? Mari kita perhatikan diagram panah berikut ini. Ini ada diagram panah seperti ini. Dari X menuju Y, Y menuju Z. Tidak lain kalau F-nya dikerjakan terlebih dahulu, maka notasinya G bundaran F seperti ini. Ini dari X menuju Y, Y menuju Z.
Tapi kalau inverse itu bagaimana inverse? Inverse sendiri dari Z ke X-nya, kebalikannya. Maka dari itu prosesnya bagaimana? Ya, F inverse dulu dikerjakan baru ke lambangnya bagaimana? G bundaran F inverse. Ini dari Z mungkin. Ini yang kita pelajari, yang akan kita pelajari. Baik, berikutnya bagaimana memahami proses penemuan itu sendiri pada fungsi komposisi? Kita perhatikan dulu Fx ini. Contoh, diketahui Fx sama dengan 1 dikurangi 2x dan Gx sama dengan X dikurangi 1 per X plus 1. Nah, syarat X-nya tidak sama dengan negatif 1. Yang A, F bundaran G inverse X. Bagaimana cara menentukan ini? Cara yang pertama mencari FOG dulu, atau F bundaran G-nya dulu, lalu diinverskan. Bagaimana? Kita ikuti pembahasannya cukup ini. F bundaran G. F bundaran G itu, jadi G-nya dulu kita substitusikan ke sini. G-nya X min 1 per X plus 1. Ini substitusi ke F. F-nya tadi 1 dikurangi 2X. Maka X-nya kita ganti dengan ini. Sehingga menjadi 1 dikurangi 2 kali dalam kurung X dikurangi 1 per X plus 1. Karena ini pecahan, maka menyamakan penyebut terlebih dahulu juga bisa. Jadi ini kita kalikan, ini 1 dengan penyebutnya ini, maka menjadi X plus 1 dikurangi 2 dalam kurung X dikurangi 1 per semuanya ini X plus 1. Nah, ini kita kalikan yang di luar kurung ini dengan di dalam kurung ini 2X plus 2, kita selesaikan. X dikurangi 2X hasilnya min X, 1 ditambah 2 hasilnya 3. Sehingga F bundaran G X itu hasilnya negatif X ditambah 3 per X plus 1. Itu F bundaran G-nya dulu. Saya itu baru diinverskan. Inversnya bagaimana hasilnya ini? Kok sama ini dengan ini? Ini belum tentu sama, ini hanya kebetulan saja sama. Kita prosesnya bagaimana? Nah, kita perhatikan yang ini sekarang. Jadi dimisalkan dulu, dimisalkan F bundaran G itu sama dengan Y. Kita misalkan dulu seperti itu. Jadi Y sama dengan min 3 min X plus 3 per X plus 1. Berikutnya penyebutnya ini kita kalikan dengan Y, maka menjadi Y X plus Y sama dengan min X plus 3. Selanjutnya kita tadi mencari X. X-nya kita kumpulkan dulu yang ini sebelah kanan. Negatif X kita kumpulkan dengan yang sebelah kiri Y, sehingga menjadi YX plus X. Tadi min X menjadi plus X sama dengan yang Y-nya kita pindah ke kanan min Y plus 3. Sehingga karena ingin mencari X, X-nya kita keluarkan, maka menjadi X dikalikan Y plus 1. Jadi ini kalau dikalikan ya hasilnya X, X kali 1 ya hasilnya X. Jadi ini kita faktorkan sama dengan min Y plus 3. Sehingga X sama dengan min Y plus 3 per Y plus 1. Sehingga F bundaran G inverse X sama dengan negatif X plus 3 per X plus 1. Nah, ini kebetulan sama dengan ini. Kebetulan saja, tapi tidak selalu sama ini dengan ini. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua bagaimana cara yang kedua? Kita perhatikan untuk cara yang kedua. Kita mencari inverse-nya masing-masing. Inverse F-nya berapa, inverse G-nya berapa. Fx itu sama dengan 1 min 2x. Maka inverse-nya itu ini. Bagaimana cara memperoleh ini? Oh, kalian di materi sebelumnya sudah belajar tentang inverse fungsi. Maka ini dimisalkan juga sama dengan yang ini. Y sama dengan Fx-nya ini. Jadi Y sama dengan 1 dikurangi 2x. 2x sama dengan, karena ini sebelah kanan negatif 2, pindah ruas kiri menjadi 2x sama dengan 1 dikurangi Y. Sehingga X-nya sama dengan 1 min Y per 2. Nah, ini saya kira kalian sudah mahir karena ini pada pertemuan sebelumnya sudah dipelajari. Sehingga ini cara memperolehnya
inverse fx-nya. Dari mana ini? Begitu juga dengan gx. Gx sama dengan x min 1 per x plus 1, maka g inverse-nya hasilnya min x min 1 per x min 1. Dengan x tidak sama dengan 1. Ini caranya. Caranya seperti ini. Sama dengan yang fx, sama dengan yang fx. Baik, berikutnya kita lanjutkan. Kalau menggunakan cara diinversekan terlebih dahulu, maka kita perhatikan G inverse bundaran F inverse X. Cara mengerjakannya sama dengan G inverse dalam kurung F inverse X. Jadi ini kita masukkan dulu yang ini, masukkan ke sini. Setelah itu yang ini kita substitusi hasilnya ini ke G inverse. G inverse tadi hasilnya itu ini. Maka X-nya ini kita ganti dengan yang ini. Jadi min dalam kurung 1 min X per 2 dikurangi 1 per 1 min X per 2 dikurangi 1. Karena ini ada penyebut yang ini 2, ini 2, maka untuk menggunakannya kita kalikan 2 per 2. Sehingga hasilnya bagaimana hasilnya? Setelah kita kalikan, maka ini 2 kali ini hasilnya ya min dalam kurung X1 min X. Yang ini dikalikan hasilnya min 2. Yang ini dikalikan hasilnya bisa juga seperti ini, 1 min X. Ini dikalikan min 2. Selanjutnya kita keluarkan, ada kurungnya ini. Maka min 1 plus X dikurangi 2 per min X dikurangi 1. Ini kita selesaikan, maka menjadi min 3 seperti ini. Sehingga hasil akhir X min 3 per min dalam kurung X plus 1. Atau ini bisa juga dirubah menjadi seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi hasilnya ini. Hasilnya G inverse bundaran F inverse X hasilnya min X plus 3 per X plus 1. Sehingga sama dengan F bundaran G X inverse ini, inverse-nya ini hasilnya sama dengan ini. Kalau sama, apa yang dapat kita simpulkan anak-anak? Tidak lain adalah sehingga dapat apa kesimpulannya? Ayo, apa kesimpulannya kira-kira? Kesimpulannya tidak lain adalah F bundaran G inverse X itu sama dengan G inverse bundaran F inverse X. Ini yang dapat disimpulkan. Baik. Yang kedua tadi pertanyaannya, jika X-nya itu diganti negatif 2, bagaimana hasilnya? Baik ini. F bundaran G inverse X-nya ini diganti dengan min 2. Maka ya tinggal substitusi saja sudah ke F bundaran G inverse. Bagaimana substitusinya? Nih, X-nya ini kita ganti dengan negatif 2. Maka menjadi negatif dalam kurung negatif 2 tambah 3. X-nya ini negatif 2 yang bawah plus 1. Sehingga hasil 2 plus 3 per negatif 1. Sehingga hasilnya negatif 5. Nah inilah jika X-nya diganti dengan negatif 2. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Kalau belum, mari kita lanjut. Nah, kita lanjut untuk memantapkan penemuan dari kalian. Mungkin ada pertanyaan sebelum ini. Oke, lanjut kalau tidak ada. Bagaimana memantapkan penemuan proses tadi? Perlu dimantapkan loh. Jika kalian memang betul paham, perlu kita mantapkan. Bagaimana? Oke, kita beri soal ini. Diketahui fx sama dengan 2x plus 3, gx sama dengan 3x dikurangi 5, dan hx sama dengan min x plus 6. Tentukan yang A, F bundaran G inverse X, yang B, G inverse bundaran dalam kurung G bundaran F, X, yang C, F inverse bundaran F bundaran G, X, yang D, G bundaran F inverse X. Nah, bagaimana kalian?
Bisa enggak untuk menentukan? Nah, mari kita untuk memantapkan dari kalian kita bahas sudah ini pembahasannya. Tadi Gx sama dengan 3x min 5. Misal Gx sama dengan Y, maka Y sama dengan 3x min 5. 3x sama dengan Y plus 5, sehingga G inverse X sama dengan X plus 5/3. Ini inverse-nya. F bundaran Gx itu ini F bundaran Gx-nya. Kita cari juga F bundaran Gx-nya. Selain dari G inverse, karena yang akan kita cari ada unsur G inverse X, ada F bundaran G, maka kita cari yang kedua yaitu F bundaran Gx. Gx-nya 3x min 2, kita substitusi ke F-nya, ke fungsi F, yaitu 2x, berarti 2 kali 3x dikurangi 5 ditambah 3 ya. Sehingga hasilnya 6x dikurangi 10 plus 3. Sehingga F bundaran Gx 6x dikurangi 7. Jadi langkah pertama kita cari G inverse, yang kedua F bundaran G-nya kita cari. Baru kita jawab pertanyaan yang A. Yang A F bundaran G inverse X. Nah, kita masukkan sudah, karena sudah dicari ini. G inverse-nya ini hasilnya. Nah, F bundaran G inverse Gx-nya itu ini, kita substitusi ke ini. Ini juga sudah ada hasilnya, mana ini? 6x min 7. Maka ini kita substitusi ke 6x dikurangi 7. Nah, substitusi 6. Berarti 6 kalikan x plus 5/3 dikurangi 7. Kita kalikan 6-nya, maka 6x plus 30 dikurangi 21. Nah, 21 dari mana ya? Penyebutnya ini kan 3 dikalikan ke 7. Jadi menjadi 21/3 semuanya. Sehingga disederhanakan 30 dikurangi 21 itu ketemu 9, maka menjadi 6x plus 9/3. Sama-sama dibagi 3, maka hasilnya menjadi 2x plus 3. Sehingga ini sama dengan fx. Bagi di soalnya itu. Nah, ini sama dengan fx ini. Sama dengan fx ya. Baik, kita lanjut setelah yang A. Bagaimana dengan yang B? Nah, kita ikuti pembahasan berikutnya yang B ini. Yang B yaitu G inverse bundaran G. Bundaran F, X. Kita cari ini. Karena G inverse sudah ada, G bundaran F-nya yang belum. Kita cari dulu G bundaran F-nya. G bundaran F-nya kita cari terlebih dahulu. Yaitu fx-nya itu 2x plus 3, kita substitusi ke gx, yaitu 3 dikalikan 2x plus 3 ini dikurangi 5, ini dikalikan 1 per 1, maka menjadi 6x plus 9 dikurangi 5, sehingga disederhanakan menjadi 6x plus 4. Itu hasil dari G bundaran F. Kita substitusi sudah sekarang. G bundaran F-nya ini ketemu 6x plus 4. Substitusi ke G inverse-nya. G inverse-nya berapa tadi? E plus 5/3. Maka kita substitusikan ini. X-nya kita ganti dengan 6x plus 4 plus 5/3. Disederhanakan, kita buka tanda kurungnya ini, maka menjadi 6x plus 4 plus 5/3. Sama dengan 6x plus 9/3. Hasil akhir yaitu 2x, ini 2x plus 3. Ini juga sama dengan fx. Nah, jadi dari yang A dikerjakan itu ketemu hasilnya yaitu 2x plus 3, itu sama dengan fx. Yang B kita kerjakan juga 2x plus 3, juga sama dengan fx. Sehingga apa yang dapat kita simpulkan? Apa yang dapat kita simpulkan? Ini yang dapat kita simpulkan dari pekerjaan A dan B itu, yaitu F bundaran G inverse X sama dengan G inverse bundaran G bundaran F. Nah, ini kesimpulannya. Jadi tolong diperhatikan, kalau sudah kalian mantap ini tolong diperhatikan. Jadi nanti kalau dalam mengerjakan soal-soal berikutnya harus kita perhatikan ini langkah-langkah ini. Kalau sudah dapat disimpulkan, kalian harus tambah mahir dong.
harus tambah mahir. Bagaimana kalian dianggap mahir? Jika bisa mengerjakan. Coba kalian lakukan berikut ini. Nah, ini yang harus kalian coba supaya kalian mahir. Nah, bagaimana mengerjakan ini? C, D, E, F ini. Yuk. Mungkin ada yang bisa langsung mengerjakan. Oke, baik. Kita lanjut prosesnya ini. Oke. Kalau sudah kalian mengerjakan dalam memahirkan itu tadi, maka kalian bisa menyimpulkan dari semua yang kita pelajari itu. Harus dapat disimpulkan. Setelah kita belajar dari awal, dari proses menemukan, memahami, memantapkan, dan mahir kalian dalam mengerjakan, maka terakhir pada pembelajaran ini kalian harus dapat menyimpulkan. Apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya tidak lain adalah ini. Sifat inverse pada komposisi fungsi yang pertama, F bundaran G inverse X sama dengan G inverse bundaran F inverse X. Yang kedua, F bundaran G ini dikomposisikan atau bundaran G inverse X itu sama dengan G inverse bundaran G bundaran F X, sama dengan hasilnya F X. Yang ketiga, F inverse bundaran F bundaran G X itu sama dengan G bundaran F inverse X sama dengan G. Yang terakhir yaitu jika ada tiga fungsi seperti F bundaran G bundaran H inverse X sama dengan H inverse bundaran G inverse bundaran F inverse X. Itu yang dapat disimpulkan pada materi pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian untuk memantapkan lagi kalian tindak lanjut dari pembelajaran pada pagi hari ini, maka silakan ini kalian kerjakan di buku tugasnya. Ini tugas kalian. Ya. Terima kasih anak-anak pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat dalam mengerjakan tindak lanjut di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.